sebelum saya sampaikan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan waktu, baik dari Bapak Ibu guru SMP, Bapak Ibu guru dari SD, dan juga ibu-ibu guru dari PAUD. Sebelum saya sampaikan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru, sebelum saya menyampaikan, maka terimalah salam saya dalam bahasa daerah kita Nias, Yahobu, Horas. Oke. Materi kita pada hari ini adalah mengenai budaya positif. Yang pertama tadi pembukaan sudah selesai, kemudian doa yang dibawakan oleh Bapak Zebua, selanjutnya sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah, seterusnya penyampaian materi, ruang diskusi dan penutup. Pembukaan sudah selesai, sekarang masuk kita pada doa yang disampaikan oleh Bapak Zebua. Dengan segala hormat kepada Bapak disilakan. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini, kita menyerahkan jiwa dan raga kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Hingga pada saat ini Tuhan kami bisa ada di tempat ini, sebagaimanapun kami ada dengan penuh sukacita. Kami ada di tempat ini dengan penuh rasa ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Semua kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami ya Bapak, sungguh tidak ada balasan dari kami, hanya melainkan doa yang kami panjatkan dan kami hanturkan di hadapan-Mu pada saat ini. Bapak di surga, inilah kami Bapak Ibu guru yang telah berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan. Engkau tahu dan Engkau melihat apa yang menjadi tujuan kami ada di tempat ini Tuhan. Kami mohon kepada-Mu Bapa di surga, biarlah penyertaan-Mu yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih Bapa di surga, pada pertemuan kami yang nanti Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mulai dari awal, pertengahan, hingga nanti berakhir dengan baik. Kami serahkan kegiatan ini, biarlah kegiatan yang kami laksanakan pada saat ini Tuhan menjadi kemuliaan bagi kerajaan di atas kerajaan surga. Kami berdoa buat ibu guru yang menyampaikan materi pada saat ini Tuhan, kesehatan, kekuatan Engkau berikan kepadanya. Dan juga kami, Bapak Ibu guru yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan, agar kami bisa mengikuti kegiatan pada hari ini sesuai dengan yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih doa pembuka yang disampaikan oleh Pak Zebua. Sekarang sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Yahoo. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru yang telah hadir pada tempat ini. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa pada kesempatan ini. Dia telah memberi kita waktu, kesehatan yang baik, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan tujuan mengikuti salah satu program dari pemerintah, khususnya dunia pendidikan, mengenai calon guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Opiusni Zaluku SPD, calon guru penggerak, tentu kita mengikuti kegiatan ini demi mendukung apa yang beliau sedang ikuti pada saat ini mengenai guru penggerak. Jadi kita dari keluarga besar
SMP Negeri 4 Al-Azhar Tanjung, seluruh Bapak Ibu guru sangat mendukung program atau kegiatan yang sedang diikuti oleh Ibu Opi Yusni Zaluku dalam dunia pendidikan mengenai guru penggerak. Jadi kita mari ikuti dengan semangat sampai nanti selesai pada kegiatan yang beliau laksanakan. Dan pesan kami untuk Ibu calon guru penggerak untuk tetap semangat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan selama proses dalam guru penggerak ini, sehingga nanti pada hasilnya dapat memuaskan. Jadi demikian yang saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Baik, terima kasih dukungan dan juga motivasi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Sekarang masuk kita pada penyampaian materi. Bapak Ibu yang saya hormati, materi yang akan saya sampaikan ini sebenarnya ada dua, ya. Yang pertama adalah dasar-dasar pendidikan, ya, menurut Ki Hajar Dewantara, dan yang kedua nanti adalah budaya positif. Nah, kenapa dua? Sebelum budaya positif, maka kita juga harus tahu mengenai dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Baik, ini dia dasar-dasar pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah yang merintis pendidikan ini. Maka dasar-dasar pendidikan yang telah dia buat dan yang akan ataupun pasti kita laksanakan kita sebagai guru adalah yang pertama ini dia, yaitu menuntun. Bapak Ibu guru selama ini mungkin tidak tahu dengan Bapak Ibu guru yang lain, kalau saya mengajar dulu itu harus saya tuntut siswa ini. Kamu harus bisa, apalagi kami matematika, harus bisa perkalian, harus bisa akar, pangkat dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ki Hajar Dewantara, dia menuntut kita sebagai guru ini, kita adalah menuntun. Ini dia. Nah, menuntun ini, apa artinya menuntun di sini adalah pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Artinya, kita Bapak Ibu guru ini, kita hanya menuntun mereka. Karakter, sifat itu yang sudah tertanam di dalam hati mereka, itulah yang kita tuntun. Ya, apakah itu baik? Nah, itulah kita tuntun dia. Itulah tugas kita sebagai guru di sekolah. Kemudian tujuannya apa? Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kalau kita harus menuntun seperti ini, kamu pilih harus seperti ini, harus bisa berkaya dan lain sebagainya, maka dia tidak bahagia. Ya, ini dia yang kita garis bawahi adalah kebahagiaan ini. Apalagi pada masa sekarang ini ada yang disebut dengan kurikulum merdeka, maka itu kita sebagai Bapak Ibu guru harus memerdekakan siswa dalam proses pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu guru, kita sebagai Bapak Ibu guru, maka kita adalah sebagai petani ataupun tukang kebun. Petani. Rata-rata kita di desa ini pasti tahu kita yang disebut dengan petani. Apa langkah awal dari seorang petani itu? Kalau dia bekerja di sawah, maka tidak mungkin dia langsung menuai hasilnya, tetapi berbagai cara, berbagai hal-hal, langkah-langkah sehingga menuai hasil yang bagus. Misalnya sawah. Nah, yang pertama kita membibitnya. Bagaimana selanjutnya sudah kita tanam, maka kita pupuk dia, kita bersihkan dia. Begitu juga kita sebagai Bapak Ibu guru, berbagai cara, berbagai metode, berbagai strategi yang kita lakukan di dalam kelas sehingga kita menuai hasil, mencapai yang disebut dengan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bukan kebahagiaan kita sebagai Bapak Ibu guru, tetapi yang kita bahagiakan adalah siswa-siswi kita
di dalam kelas. Selanjutnya adalah dasar-dasar pendidikan yang ketiga adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang disebut dengan kodrat alam dan kodrat zaman ada di atas ini. Artinya kodrat alam ini, karakter siswa ini, sifat siswa ini sudah tertanam di dalam pribadi ataupun individu peserta didik. Dan seterusnya adalah kodrat zaman. Nah, kita menuntun siswa ini sesuai perkembangan zaman. Bukan juga dalam arti semua yang baru, semua yang sudah kita adopsi, kita tiru. Tetapi kita sebagai Bapak Ibu guru menuntun mereka agar bisa juga mengikuti perkembangan zaman. Ini dia kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya adalah budi pekerti. Kita Bapak Ibu guru pasti sudah berbudi pekerti, ya, sudah berbudi pekerti. Ada istilah kemarin di sini, yang di bawah ini, ingat sosok tulodo, kemudian imadia mangkuso karso, dan yang terakhir adalah tuturi handayani. Perilaku kita sebagai Bapak Ibu guru itu yang menjadi teladan bagi siswa-siswi kita. Ya, kita yang menjadi teladan. Kita bertutur kata baik, maka siswa juga meniru kita itu. Kita disiplin, maka siswa juga meniru kita. Kita tepat waktu melaksanakan tugas, maka siswa pasti meneladani kita. Karena kita guru ini adalah teladan, bukan hanya bagi siswa, bagi teman-teman rekan ini dalam satu organisasi, bagi masyarakat itu kita adalah sebagai teladan. Maka berbahagialah kita ini adalah seorang guru yang kita yang diteladani oleh seluruh elemen masyarakat. Ini dia. Selanjutnya adalah menghamba pada murid. Waktu kami menerima materi ini, saya tidak terima bagaimana saya menghamba sama murid. Apakah saya jadi budaknya? Bukan. Menghamba kepada murid. Ini dia, menghamba pada anak dimaknai sebagai rasa penghargaan guru terhadap siswa sebagai manusia yang memiliki kodrat bawaan dari Sang Pencipta. Siswa bisa merasa berpikir, berkreasi sesuai dengan bakat dan minatnya dan seterusnya. Ini dia di bawah lagi, memberi kebebasan, kemerdekaan pada anak dalam proses pendidikan. Bukan berarti bebas tanpa tuntunan, akan tetapi guru memerdekakan anak dari segala pilihan hidupnya sesuai potensi yang dimilikinya. Bukan atas kehendak guru menjadi manusia seperti dalam gambaran ideal. Bahwa ini ada sebenarnya guru dan orang tua. Nah, ini dia menghamba pada murid ini. Artinya kita guru menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, bukan kebutuhan kita. Kadang kita Bapak Ibu guru, kebutuhan saya hari ini siap materi ini, tanpa kita melihat, oh anak ini siap ya atau tidak. Apakah dia udah siap mentalnya dengan materi ini atau tidak. Tetapi kita Bapak Ibu guru memaksa dia, kita hari ini sesuai lihat buku halaman sekian, maka ringkaslah itu. Maka pada saat ini kita tidak disuruh seperti itu. Nanti ada mengenai budaya positif di sekolah. Selanjutnya adalah bermain. Apalagi ini Bapak Ibu guru SD dan juga Bapak Ibu guru PAUD. Proses pendidikan ini kita masuk di dalam kelas ini harus sifatnya adalah bermain, karena mereka adalah anak-anak. Ini dia di bawah. Kalau sudah dikatakan bermain, maka siswa pasti senang. Artinya dalam proses pembelajaran tidak semua juga materi itu kita bawakan dalam bermain. Tidak, ya. Semua ini bermain harus bermain-main. Tidak, kita sesuaikan juga dengan materi yang kita sampaikan. Misalnya kami di dalam matematika itu ada yang disebut dengan bilangan bulat, maka itu ada ya yang disebut dengan bermain. Bagaimana bermain dalam proses pembelajaran. Bahasa Indonesia juga seperti itu. Bagaimana sistem bermain dalam proses pembelajaran dengan materi misalnya dalam bahasa Indonesia, pasti Bapak Ibu guru bahasa Indonesia itu sudah tahu. Dan apalagi dengan Bapak Ibu guru SD dan juga Bapak Ibu guru PAUD, kita mengarahkan mereka dalam bermain. Artinya ini harus proses yang disebut dengan memerdekakan anak. Kalau sudah kita buat ini mengenai keenam dari dasar-dasar pendidikan ini, maka tercapailah yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah berakhlak mulia. Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
itu adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah mandiri, keempat adalah gotong royong, kemudian adalah kolaboratif, dan terakhir adalah yang disebut dengan inovatif. Itu dia langkah-langkah kita sebagai Bapak Ibu guru yang akan kita laksanakan di dalam kelas sehingga generasi emas yang diidam-idamkan pemerintah bahkan kita itu akan tercapai. Dan ditambah dengan yang disebut dengan ini dia budaya positif. Apa artinya budaya positif? Artinya di sekolah kita membudayakan yang disebut dengan budaya positif ini. Ya. Nah, bagaimana kita menerapkan itu? Kalau hanya sendiri, maka itu tidak akan tercapai. Tercapai jika seandainya kita harus bekerja sama. Seluruh elemen Bapak Ibu guru. Kami dulu pada saat mempelajari ini, bagaimana saya menuntun ini? Sedangkan siswa yang lain sudah ada. Siswa yang lain juga menunggu. Kalau tidak, ya kita bekerja sama, maka ini tidak akan pernah tercapai yang disebut dengan budaya positif. Nah, ini dia jenis-jenis mengenai budaya positif ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian adalah keyakinan kelas, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, ini dia disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini dia ada contoh. Bagaimana siswa itu sebenarnya? Apakah kita yang mengontrol dia? Ini dia ya, sebagai contoh ini. Mungkin nanti bisa kita praktekkan ini. Ini ada deh, Anda dan teman Anda. Mungkin ada di sebelah Bapak kanan kiri Bapak Ibu. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda letakkan di dalam satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Artinya itu ada gambarnya di atas. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini, siapa yang bisa memaksa kita membuka ini? Apakah ada orang lain yang bisa buka dulu kepala tanganmu ini, biar saya ambil yang ada di dalam. Misalnya ada emas. Nah, kalau tidak dari hati kita, maka itu tidak akan pernah terbuka. Siapapun dia, kecuali ya hati kita ini, udahlah saya buka. Ya, ini ada berbagai cara, ini dia di bawah. Membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuruh apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, ketika sudah itu ya, kita sudah mengambil suatu tekad, maka tidak akan pernah terbuka. Maka selanjutnya ketika teman kita mengancam, menghardik, merayu kita, oh nanti saya kasih sama inilah, maka pasti kita akan buka. Tetapi ketika tidak ada usaha dari orang lain, maka itu tidak akan pernah terbuka. Ini yang disebut dengan ilusi kontrol. Itu terletak di mana dia? Apakah sama orang lain atau bukan? Tetapi pada diri kita sendiri. Begitu juga anak-anak. Kontrol itu ada sama mereka. Tetapi tugas kita Bapak Ibu guru adalah bagaimana cara kita agar kita bisa membuka hati mereka itu yang sudah kian ada sesuai dengan kodrat alam mereka masing-masing. Ini dia. Yang pertama, ilusi guru itu mengontrol murid. Nah, kita mengontrol murid, kita tegur mereka, tetapi ketika kita tidak ada di dalam kelas, tidak ada lagi itu. Kenapa? Karena bukan dari hati mereka. Karena kita memaksa mereka harus tenang seperti ini. Tetapi itu adalah yang disebut dengan ilusi. Selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter
Ini juga jangka pendek saja ini. Ya, selanjutnya ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita karena saya sudah dewasa, apalagi udah berumur berapa saya, udah berkepala 3 lebih ini saya, maka pasti saya bisa memaksa anak-anak. Tidak. Kenapa? Karena kontrol itu berada pada diri sendiri. Kecuali kita berbagai cara, maka anak-anak bisa membuka diri. Selanjutnya, ini sudah ya. Oke. Baik, ini dia mengenai disiplin positif. Bagian ini sudah merangkum semua yang kita laksanakan mengenai budaya positif ini. Ini dia yang pertama, teori kontrol. Ini apa ya? Oke, itu ada 4. Ini dia mengenai makna disiplin, kemudian teori motivasi, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol seorang guru, selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kita mulai dari yang pertama adalah disiplin. Itu dia, makna disiplin adalah belajar kontrol dari dengan mengganti potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin. Tadi sudah saya sampaikan, disiplin kita Bapak Ibu guru harus kita mulai dari diri kita sendiri, baru anak-anak. Kalau kita sudah disiplin, maka kita diteladani oleh murid sesuai dengan budi pekerti tadi, maka siswa juga akan menjadi disiplin. Kita tepat waktu melaksanakan tugas dan lain sebagainya, maka siswa juga tepat waktu mengerjakan tugas. Kadang itu kita dipaksa baru kita kerjakan. Nanti ada mengenai teori motivasi. Itu untuk disiplin dulu. Yang kedua adalah teori motivasi. Motivasi kita itu melaksanakan sesuatu apa sebenarnya? Ada 3. Begitu juga nanti siswa-siswi kita. Ada 3 ini. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Nah, kita sebagai guru pasti juga, saya buat dulu penangkap pembelajaran saya. Ya, biar tidak ada hukuman dari Bapak, bukan Bapak kepala sekolah ini, tapi dari Bapak pengawas. Tapi itu hanya jangka pendek karena udahlah menghindari hukuman dulu saya, menghindari ketidaknyamanan saya ini, saya buat saja, bukan dari dalam hati kita. Itu dia. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan. Nah, kalau mendapatkan imbalan sudah, dikasih ini nanti seperti ini samamu, buatlah ini dengan senang hati, bahkan tanpa disuruh pun dia mau, karena pasti dia mendapatkan yang disebut dengan imbalan. Begitu juga siswa-siswi, itu motivasi dari luar. Ini nanti ya yang disebut dengan motivasi jangka hanya sekejap, tidak ada imbalan, tidak saya buat lagi, tidak ada ini sesuatu yang dikasih sama saya, maka tidak akan saya buat. Tidak ada hukuman, tidak ada ancaman, maka tidak akan saya buat. Itu yang disebut dengan jangka pendek. Tetapi apa yang kita harapkan adalah untuk menghargai diri saya sendiri. Saya hargai diri saya sendiri adalah sebagai guru, maka saya mengerjakan segala pekerjaan saya. Niat hati kita ini, kalau tidak ada niat, bukan ibu asal niat karena dia tidak ada. Nah, niat, kalau sudah ada motivasi dari dalam hati kita, itu nanti yang disebut dengan intrinsik. Yang awal, yang 2 tadi adalah ekstrinsik, artinya dari luar. Mungkin salah ini ya dari Bapak Guru Bahasa Inggris, nanti diperbaikilah. Ya, yang ini di bawah ini intrinsik, artinya motivasi
ada penghukum. Ya, mungkin posisi agak turun kita nanti di bawah. Mungkin bukan penghukum, tetapi ini ada yang nomor 2, pembuat merasa bersalah. Kenapa kamu lakukan ini? Karena kamu juga ini seperti ini, maka terjadilah ini. Nah, itu adalah cara kita ngomong bahwa kita berada di posisi berbuat merasa bersalah. Selanjutnya adalah teman. Posisi kita adalah sebagai teman pada siswa. Teman, Pak, bagaimana ini? Bagaimana mengerjakan tugas saya? Pak, saya tidak memakai seragam sekolah pada hari ini. Kenapa? Ya, mungkin karena sudah basah, karena cuaca juga tidak mendukung. Nah, itu adalah, kita sebagai teman, kita mengasih solusi. Bukan, kenapa tidak ada seragammu? Udah hanyut, Bu, kaos kaki saya sebelah. Cari sampai dapat. Itu tidak bisa. Kalau seperti itu, maka kita berada pada posisi penghukum ataupun berbuat merasa bersalah. Teman itu tadi. Selanjutnya adalah pemantau. Posisi kita adalah sebagai pemantau. Ini tidak juga seberat penghukum dan pembuat masalah. Ya, agak turun posisinya di sini teman. Dan yang itu pemantau. Artinya kita memantau, wajar saja Bapak Ibu guru memantau segala gerak-gerik siswa. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Apalagi kita di dalam kelas, kita memantau siswa ketika kita melaksanakan proses pembelajaran. Dan juga pada saat mereka mendapatkan masalah. Yang terakhir di sini adalah manajer. Kita sebagai manajer menuntun siswa-siswi itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Nanti ada kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan dasar manusia. Seseorang berperilaku karena ada dia alasannya. Ya, ada alasannya. Selanjutnya, ini dia. Karena dia ini kebutuhan dasar manusia. Dia melaksanakan segala sesuatu karena ada kebutuhannya. Nanti ada di bawah ini. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ya, ada kenapa kebutuhan dasar itu supaya kita itu bertahan hidup. Semua itu makhluk hidup itu, ya, supaya kebutuhan dia cari supaya dia bisa bertahan hidup. Selanjutnya ada di situ adalah dia berperilaku, ini dia, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kadang siswa dia ingin dikasih sayang, dia ingin diterima, makanya dia berbuat sesuatu. Maka kita sebagai guru, kita harus tahu kenapa dia lakukan itu, kenapa dia berpindah tempat. Nah, karena kebutuhan dasarnya ini. Kemudian penguasaan. Selanjutnya adalah kesenangan, dia berbuat sesuatu karena dia mau senang. Selanjutnya dia berbuat sesuatu karena dia mau bebas. Ya, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Sekali lagi, yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Oke, lanjutan dari penghukum tadi. Ketika kita ada masalah siswa, ya, maka bagaimana kita sebagai seorang guru? Di sini ada mengenai perbedaan hukuman dan konsekuensi. Berarti kalau sudah kita lihat, berarti tidak ada istilah hukuman berarti, ya. Kalau begitu, kalau kita di posisi mana tadi ini manajer tadi, maka seorang guru itu tidak boleh menghukum kalau begitu. Berarti tentu bertanya, bagaimana cara menyelesaikan masalah? Nah, ini dia, tergantung dari, ya, masalah siswa tersebut. Oke, tadi sudah saya jelaskan ini mengenai 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat orang yang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
Oke, pertanyaan-pertanyaan ini. Ketika kita mengatakan, saya merasa kecewa sekali dengan kamu, maka posisi apa kita dengan kita mengungkapkan seperti, saya kecewa sama kalian, kemarin kita sudah ini, maka kalian juga berbuat lagi. Maka posisi kita di situ adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Oke, penghukum. Kamu tidak pernah berhak melakukannya, tidak bisa masuk dalam kelas lagi. Maka kita adalah sebagai penghukum. Selanjutnya, ini dia lembut di sini. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Lakukanlah, kerjakanlah nak, sehingga nanti kamu bisa meraih cita-cita yang kan harus kerjakan. Kalau tidak, maka tidak akan pernah berhasil. Nah, tetapi ayat lembut di sini. Ayolah lakukan demi ibu ataupun bapak kita posisi. Maka posisi kita di situ adalah sebagai teman. Selanjutnya pemantau. Ini dia. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Misalnya, apakah kamu mau mendapatkan nilai pada hari ini? Terus siswa bertanya, mau Bu? Maka posisi kita di situ adalah pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, tentu di sinilah kita. Siswa sudah berbuat salah, maka kita bilang, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, maka posisi kita di situ adalah manajer. Inilah yang dituntut kita adalah seorang guru, kita harus menjadi manajer. Kita harus mencari solusi, kita sampaikan sama siswa bagaimana solusi menyelesaikan masalah ini. Dan ini ada lagi contoh mengenai penghukum ini. Kamu selalu paling terakhir, bodoh sekali, terakhir sekali, tidak pernah yang pertama. Nah, maka posisi kita di situ adalah sebagai penghukum. Oke. Dari yang sudah saya sampaikan itu, maka ada lagi mengenai segitiga restitusi. Bagaimana kita seorang guru ini melaksanakan penyelesaian masalah kepada siswa kita, yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, langkah-langkah dari segitiga restitusi ini adalah, saya mendekati Bapak Ibu karena agak tidak saya lihat ini. Itu yang pertama adalah memvalidasi kesalahan. Kemudian maaf, dari sini aja saya lihat ya. Ada 3 langkah segitiga restitusi dalam arti ini kita menyelesaikan masalah siswa. Yang pertama dulu, validasi kebutuhannya. Kemudian menanyakan keyakinan, dan yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Kalau kita berada pada posisi validasi kebutuhan, maka apa kalimat yang akan kita sampaikan di situ? Nah, ini ada di sini. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Pasti kamu punya alasan ya, Adin. Kenapa kamu melakukan itu? Jangan langsung, kenapa ini? Minta maaf nanti Bapak Ibu Guru, ketika saya mempelajari ini, maka saya bertentangan dengan hal ini. Dari mana saya selembut ini sama siswa? Padahal dia sudah berbuat masalah. Oh, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini ya. Tentu siswa punya. Itu dia. Nah, tetapi kita harus seperti itu. Kemudian, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selain itu, Romo, apakah ada cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan yang ada di dalam hatimu itu? Nah, seperti itu. Kita berada di situ adalah validasi kebutuhan. Selanjutnya yang kedua, menanyakan keyakinan. Keyakinan ini bagaimana? Apa artinya keyakinan? Di kelas 9A sudah saya buat di situ adalah beberapa keyakinan kelas. Artinya sudah mereka sepakati keyakinan sehingga
sulit untuk melanggarnya. Kenapa? Karena mereka yang membuat ada di sebelah. Itu dia. Nah, ketika kita oh berarti apa yang kamu langgar hari ini? Saya sudah berpindah tempatku. Langsung dia ngomong, karena udah ada keyakinan kelas di atas. Bu, saya tidak menghargai teman-teman saya. Ketika dia meninju kawannya, otomatis kalau guru menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar, Agus? Tentu dia, oh ini Bu, saya tidak menghargai kawan saya. Nah dari situ siswa kita sudah membuat dia sadar diri ketika apa yang sudah dia langgar. Selanjutnya, kalau dia menanyakan keyakinan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Oh, kalau sudah kamu lakukan ini, berarti nanti kamu tidak tercapai cita-citanya. Nah, dalam hati saya kemarin, bagaimana saya terapkan ini? Ya, dan harus saya sampaikan ini, karena juga sudah disarankan harus menyampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin lambat laun nanti pasti akan kita ikuti dan akan berubah. Ketika Bapak Ibu guru juga ikut nanti dalam guru penggerak ini, maka lebih detail dari situ pasti tahu. Selanjutnya adalah ini mengenai menstabilkan identitas yang di bawah. Apa yang mau kita sampaikan saat di situ? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kenapa tadi Cecilia, ibu juga udah pernah seperti itu. Ibu juga udah tinggi sebelah kaki ini, kaos kakinya. Maka dengan sendirinya sudah kita pancing seperti itu. Karena oh begini Bu, si dia ini tadi begini. Maka kita harus mencari identitas kesalahan yang terjadi. Selanjutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Tidak mungkin. Ayo kau lebih lama bahas soal enggak. Bukan hanya kamu putra yang sudah melakukan, ada kawan-kawan ini. Kenapa tadi kamu lakukan ini? Nah, inilah Bapak Ibu, kita sebagai guru, maka terjadilah yang disebut dengan merdeka belajar kalau sudah kita ikuti langkah-langkah mengenai segitiga restitusi dalam menghadapi masalah-masalah siwa. Ini dia, ya. Kalau kita dalam menstabilkan identitas, maka apa yang kita katakan? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ibu juga sudah pernah bersalah. Bukan hanya kamu. Ini dia tadi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ayo kasih tahu apa kesalahanmu tadi. Karena manusia ini tidak pernah sempurna. Maka dengan sendirinya pasti. Kalau kita, ada semua dia bagus. Dia takut. Karena kita sebagai pendukung tadi. Selanjutnya, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah seperti itu. Ya, kita sebagai guru juga artinya kita memancing anak-anak itu supaya dia bercerita. Selanjutnya, yang terakhir aja yang saya buat ya, bersikap baik pasti dirimu sendiri. Maka berbuat baik pasti ada dalam dirimu sendiri. Oh iya ya, saya ini sebenarnya bisa berbuat baik. Maka sendirinya dia pasti menceritakan. Selanjutnya mengenai validasi kebutuhan. Bagaimana dalam validasi kebutuhan tadi juga sudah saya sampaikan. Ini dia beberapa kalimat-kalimat. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Tidak berbeda masalahnya, pastilah berbeda ini perkataan kita. Tidak mungkin nanti ada masalah yang udah ada kemarin di situ aja kita sampaikan sama lain. Enggak, sesuai dengan masalah yang dihadapi siswa. Ini dia. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Ngeote sebagai nabo lebih bunuh saat itu dia. Selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa alasannya? Kenapa melakukannya? Ya, maka pasti menyampaikan apa yang sesuai dengan validasi kebutuhan. Selanjutnya, ini dia. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Misalnya dalam hari ini sesuai itu ada masalahnya, maka pasti kita menanyakan apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik. Tidak kamu mengulangi lagi besok, tidak terlambat lagi besok jam 8:30 baru datang. Tentu si anak pasti menjawab tidak kalau dia dari hatinya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah ini dia tadi sudah saya buat.
Ini yang pertama, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Misalnya dia sudah meninju kepala kawannya, maka kita tanyakan sama dia, apa keyakinan kelas dulu yang sudah kita langgar ini? Tentu dalam hatinya, oh ada. Nah, selanjutnya nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Apakah mesti pindah tempat atau membuat ribut di dalam kelas? Tentu enggak, Bu, tidak ribut, tidak pindah tempat dan lain sebagainya. Dan seterusnya, misalnya kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, itu mengenai ketiga langkah-langkah yang kita laksanakan dalam merestitusikan masalah siswa. Nah, ini dia Bapak Ibu mengenai materi budaya positif yang harus kita terapkan kita sebagai pendidik. Selanjutnya di sini tadi mungkin sudah terlampau ini mengenai penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yang semula ada 5, ini hasilnya menjadi 8 ini. Nah, penghargaan tentu kita sebagai guru kita memberikan penghargaan kepada siswa. Penghargaan tadi yang awalnya tadi sudah saya buat, kita melakukan segala sesuatu karena takut dihukum, karena ingin mendapatkan imbalan, dan yang terakhir tadi adalah ingin menghargai diri saya sendiri. Saya sebagai guru, saya melaksanakan ini tugas saya sebagai guru. Tetapi di sini ada dihukum oleh penghargaan. Ketika kita Bapak Ibu guru memberikan penghargaan sebenarnya, maka ada hal-hal yang akan timbul. Kita berikan penghargaan. Ini dia pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Sudah kita berikan penghargaan, maka pengaruhnya bisa panjang dan juga bisa pendek. Penghargaan juga bisa menjadi menghukum. Kenapa seperti itu? Padahal justru itu yang dianjurkan. Berikan penghargaan supaya dia semakin termotivasi untuk belajar. Tidak, ada juga bisa menjadi menghukum. Kenapa menghukum? Teman-temannya melihat, oh dia dikasih penghargaan, maka saya ini tidak bisa sebenarnya, maka bisa menghukum dirinya sendiri. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Misalnya kita sudah ngasih penghargaan kepada udahlah Bapak Ibu guru, misalnya Bapak kepala sekolah memberikan penghargaan kepada salah satu Bapak Ibu guru, Bapak Lahagu mungkin sudah dikasih penghargaan, maka kita mungkin RTP saya udah ada sama Bapak Lahagu tadi sudah dikasih penghargaan, saya belum dalam lain kali 2 minggu lagi lah biar tagih dulu sama pengawas atau Bapak kepala sekolah. Tidak ada ketepatan. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kadang kita Bapak Ibu guru yang sudah mengerti tidak masalah, dia dikasih penghargaan udah karena dia bisa, makanya dia dapat penghargaan. Tetapi pada siswa bisa saja itu merusak hubungan. Kita tidak berteman kepada Sida. Kenapa? Setiap hari saja dia dapat penghargaan, maka teman-temannya antara satu dengan yang lain, maka itu pasti ada yang disebut dengan merusak hubungan. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Sudah saya malas lagi belajar ini. Nah, itu dia siswa-siswi. Selanjutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas. Yang dibuat kalau yang satu kita udah bagus, pasti guru menghargai. Yang satu tidak bagus karena dia semakin lemah, dia mematikan kreativitas. Selanjutnya adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini dia yang ada dalam hati kita tadi. Nah, tentu kita berarti tidak dikasih penghargaan lah kalau begitu. Kemarin disarankan kita mengasih penghargaan ini di dalam kelas ya, bukan dalam arti pembagian rapor tidak usah kasih penghargaan, bukan. Tetapi di dalam kelas penghargaan yang dituntut kita adalah perkataan kita, oh bagus, asli dan juara 1, udah mantap. Itu juga adalah termasuk penghargaan. Kalau misalnya kita dalam bentuk benda dan
saya rasa pun kita tidak pernah seperti itu ya. Kita misalnya kita berikan satu tangan karena dia udah bisa kali-kali, enggak. Tapi dalam bentuk perkataan, maka itulah yang kita diharuskan seorang guru itu memberikan penghargaan kepada siswa-siswi. Kecuali kita Bapak Ibu guru tidak perlu kayak saya rasa perkataan kita tahu lah itu. Yang kita butuhkan mungkin berbagai apa misalnya benda atau lain sebagainya. Tetapi pada siswa yang kalau sudah kita kasih perkataan saja, maka mereka pasti dengan senang hati. Itu dia Bapak Ibu ya, budaya-budaya positif yang akan kita laksanakan di dalam kelas sehingga kita sebagai guru adalah menjadi guru yang sebenarnya. Ketika saya mempelajari ini, maka dalam hati saya berarti saya ini belum seberapa mengikutinya. 10% belum ada. Ketika saya menghadapi siswa, bukan seperti ini saya buat. Nah, ini nanti Bapak Ibu wali kelas saya sarankan yang ada mengenai keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Ketika sudah kita buat seperti ini, dengan sendirinya siswa sadar, oh itu yang sudah kami sepakati. Kenapa lagi saya langgar ini? Ya, ada datang tepat waktu. Bapak Ibu juga pasti bukan hanya siswa. Selanjutnya mengucapkan salam. Kita arahkan siswa-siswi kita mengucap salam lah ketika jumpa sehingga mereka terbawa kemanapun mereka pergi. Menjaga kebersihan sekolah. Itu. Selanjutnya adalah berdoa sebelum dan sesudah kegiatan ataupun proses pembelajaran. Siswa-siswi kita itu sudah dan bukan hanya pernah, setiap saat mereka juga melakukan itu. Aktif dalam pembelajaran, aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian tertib. Ada lagi di sebelah, menghormati guru dan mengasihi sesama. Menjaga ketertiban dan kebersihan kelas. Kemudian kalau keluar minta izin. Ini adalah kesepakatan yang kita sepakati di dalam kelas sehingga mereka ataupun siswa-siswi kita itu tahu dan taat pada aturan ataupun kesepakatan yang sudah mereka sepakati bersama. Itu dia Bapak Ibu ya, materi yang sudah saya sampaikan pada kita pada pagi hari ini menjelang siang. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini sedikit demi sedikit kita terapkan di dalam proses pembelajaran. Kita mulai dari diri kita, baru teman-teman kita, dan juga kepada masyarakat, bahkan orang tua. Kalaupun mereka tahu ini, berarti seperti ini dia mendidik yang sebenarnya. Baik, demikian penyampaian materi yang agak banyak ini. Ini materi agak banyak sama kami di guru penggerak ini, modul mengenai budaya positif ini, dan semoga yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini bisa menjadi bekal kita dalam mendidik anak-anak kita dalam satuan kerja masing-masing. Sekali lagi, kita sebagai guru adalah sebagai menuntun, posisi kita adalah sebagai manajer. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan. Demikian penyampaian materi. Saya sapa kita semua. Yahoo. Selanjutnya adalah ruang diskusi. Kalau ada yang disampaikan berupa saran ataupun masukan kepada saya, apalagi ini masih belum lagi pertengahan ini guru penggerak ini. Kalau ada saran dari Bapak Ibu guru, saya berikan kesempatan. Nah, baik. Terima kasih dari Ibu calon guru penggerak yang telah memaparkan
hasil apa yang sudah mereka pelajari selama ini. Tapi ini materi yang sangat menarik, pemaparan yang sangat sistematis. Tentu kami sebagai peserta, Bapak Ibu, materi ini sangat penting kepada kita seluruh Bapak Ibu guru. Jadi dalam pemaparan mudah, tapi dalam pelaksanaan mengaplikasikan dalam kelas itulah yang membuat kita kadang kita katakan sulit. Tetapi ketika tadi apa yang dia sarankan, segala sesuatunya berasal dari diri sendiri, kesadaran, maka apa hal kerumitan itu bisa tuntas dalam sekejap, asalkan kita mempunyai kesadaran yang berkaitan dengan budaya positif. Nah baik, tadi Ibu calon guru penggerak, materinya sangat menarik dan tadi sudah saya sampaikan pemaparan yang sangat sistematis. Mudah-mudahan berkelanjutan lagi pada kegiatan seperti ini. Tetapi ada tadi beberapa hal yang saya kutip di sini mengingatkan kita seorang guru ada 3 hal tadi: menjadi teladan yang baik, semangat, dan dorongan. Jadi itulah hal yang diharapkan kita sebagai seorang guru dalam dunia pendidikan. Sebuah kalimat pernah saya baca dulu. Di ujung rotan itu ada emas, intan, berlian, dan dulu itu sangat berharga. Tapi sekarang bergeser makna itu. Sekarang di ujung rotan itu ada nyawa melayang. Artinya di mana saya kaitkan kalimat ini karena tadi mengenai pelanggaran siswa. Tentu kita sebagai guru kita tidak mematung. Artinya ketika kita melihat siswa melanggar, tentu kita otomatis jadi manusia penghukum. Jadi sekarang bukan zamannya, tapi kita sekarang diberi pemaparan seperti ini, membudayakan budaya positif. Bagaimana tadi langkah-langkahnya sudah diuraikan oleh Ibu calon guru penggerak kepada kita. Tapi dalam hal itu kita harus hati-hati dalam pembelajaran, dalam tatap muka dengan siswa. Dan terakhir yang sangat-sangat menarik di catatan saya ini mengenai ilusi kontrol. Jadi kenapa saya sangat menarik tadi saya baca sejenak perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol ini, inilah yang sering kita temui setiap saat kita berada di jam pembelajaran. Artinya ilusi kontrol itu bagaimana supaya bisa berkelanjutan. Yang artinya baik ada Bapak Ibu guru di dalam ruangan atau tidak, siswa itu bisa menenangkan diri. Tetapi kita sebagai guru kadang izin meninggalkan ruangan, lalu siswa-siswi kita atau peserta didik kita di dalam ruangan melakukan sesuka hatinya. Jadi yang jadi pertanyaan kami di situ kepada Ibu calon guru penggerak, bagaimana caranya kita supaya ilusi kontrol itu bisa berkelanjutan? Yang artinya baik ada kita di dalam ruangan maupun tidak, siswa itu menganggap bahwa ada guru di depan. Itu yang pertama. Berikutnya, zaman sekarang ketika tadi saya ada materinya bermain-main. Jadi ketika kita sudah mendekat sekali dengan siswa, siswa itu mari hati-hati Bapak Ibu bisa mengabaikan kita. Tetapi tipe kita bagaimana seorang guru yang bersahabat, tapi bukan dalam arti menakutkan, ya. Tapi kita berteman, bersahabat, kita orang tua kedua kepada siswa ini. Ya, jadi kita di situ Bapak Ibu bagaimana mengontrol ilusi itu, ilusi mengontrol di dalam kelas. Jadi demikian
yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu calon guru Pondra. Terima kasih. Baik, terima kasih saran dari Bapak Kepala Sekolah dan juga motivasi. Dan yang terakhir adalah mengenai pertanyaan. Satu-satu saya jawab dulu ya, nanti siapa tahu saya lupa. Bagaimana mengontrol seorang siswa ataupun beberapa siswa di dalam kelas ketika Bapak Ibu guru tidak ada di dalam kelas? Bukan dalam arti ini di sekolah kita sering tidak ada guru, bukan ya. Nanti jangan bilang kita Bapak Ibu guru, berarti selama ini ada juga kelas yang kosong. Kalaupun ada, itu adalah karena kepentingan Bapak Ibu guru, maka mungkin tidak hadir di dalam kelas. Mengontrol siswa. Nah, tadi ada yang disebut dengan keyakinan ataupun kesepakatan kelas. Oke, keyakinan ataupun kesepakatan kelas. Tadi ada slide-nya. Nah, ini dia keyakinan kelas. Tentu kalau Bapak Ibu guru tidak ada di dalam kelas, otomatis siswa pasti ributlah, tidak menghargai kawannya. Nah, kita sebagai guru, apalagi sebagai wali kelas, maka harus ada, ini tadi kita buat yang disebut dengan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Pada awal tahun pelajaran, maka wali kelas itu aktif datang di kelasnya. Apa yang dia buat? Bagaimana dia mendesain kelasnya? Dimulai dari ini semua aturan-aturan kelasnya. Kalau sudah kita buat itu, maka siswa dengan sendirinya ketika di kelas saya udah saya buat, dan mungkin mereka menaati itu, ada yang disebut dengan menghargai dan menghormati teman. Nah, ini dia tadi. Ini sekali lagi ada di situ, menghormati guru dan mengasihi sesama. Janganlah kita bicarakan mengenai menghormati guru, mungkin dia tidak ada di dalam kelas. Ketika tidak ada guru di dalam kelas, maka mengasihi sesama. Kalau sudah dia kasihi sesamanya, maka pasti dia tidak akan mengganggu. Karena keyakinan kelas mungkin sudah kita tempel di dindingnya, di dinding kelas, maka dia melihat, oh ada kesepakatan yang sudah kami buat kemarin, maka tidak akan saya langgar itu. Kalau sudah kita buat, tetapi kalau belum, maka siswa tidak akan, ya, dia buat sebenarnya. Kemudian menjaga ketertiban dan kebersihan kelas. Tanpa disuruh, dia membuat ketertiban. Kenapa? Karena sudah diyakini secara bersama-sama. Coba kita juga udah kita buat kesepakatan, tentu tidak akan kita langgar karena kita sudah sepakati. Itu kemarin sudah saya bilang di kelas 9A, kalian yang buat, maka kalian jangan melanggarnya. Kenapa? Karena kalian sendiri yang menyepakati. Selanjutnya kalau keluar minta izin. Bukan hanya ini dia ya, tapi ada mungkin selain ini mengenai kesepakatan kelas. Kalau kita sudah membuat ini, maka anak-anak pasti sadar. Kesepakatan sudah kami buat, maka itu tidak akan kami langgar lagi. Maka mungkin walaupun tidak 50% siswa ini melakukan ini, tetapi yang sudah sadar pasti dia menaati yang sudah dibuat. Nah, mungkin kalau sudah lama nanti sudah terbiasa, maka mungkin bertambah persennya, maka tertiblah kelas. Kalau misalnya Bapak Ibu guru mungkin berhalangan. Itu dia cara menangani, menurut saya adalah membuat keyakinan kelas di dalam kelas masing-masing. Nanti saya sarankan ini Bapak Ibu wali kelas, kalau bisa kita tempel lah ini di dinding kelas masing-masing keyakinan kelas, bukan hanya sebagai aturan saja ataupun kesepakatan saja, tetapi sebagai juga hiasan di dinding kelas kita masing-masing. Itu saja menurut saya. Kalau ada juga tambahan dari Bapak Ibu, mungkin ada pengalaman, boleh
disampaikan. Terima kasih. Baik, kalau ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu Guru, saya kasih kesempatan. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan, bisa jadi dipahami, bisa jadi sudah memahami. Jadi saya yakin dan percaya bahwa yang terjadi pada saat ini adalah kami sudah memahami. Jadi sekali lagi untuk materi ini sangat menarik dan isinya sudah tersampaikan kepada kami peserta atau Bapak Ibu guru yang hadir pada saat ini. Jadi demikian, mungkin tidak ada lagi dan kami kembalikan kepada Ibu Guru pemberangkat. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah karena tidak ada lagi pertanyaan, dan saya yakin Bapak Ibu Guru dan juga saya termasuk tidak mesti karena sudah mendengar ini nanti maka 100% dilaksanakan. Tidak, perlahan-lahan 5%, 20%, sampai 50% udah pasti itu. Tetapi ya kita harus melihat tadi kita sebagai guru ini hanya tugas kita adalah menuntut kodrat alamnya siswa sehingga mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sehingga tercapai yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Karena tidak ada lagi pertanyaan dan acara kita pada saat ini adalah penutup. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, terutama Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu guru SD, Ibu guru PAUD yang sudah memberikan waktu dalam menerima ataupun mendengarkan materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang sudah kita dengarkan bersama bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga waktu yang sudah diluangkan ini tidak ada balasan dari saya, tetapi yang memberikan balasan adalah hanya dari Tuhan. Semoga pekerjaan Bapak Ibu bisa lancar-lancar saja, panjang umur dan diberikan kesehatan. Demikian yang saya sampaikan. Saya sampai kita semua. Yahoo! Shalom! Baik, anak-anak saya yang saya kasihi, sekarang kita akan membuat suatu kesepakatan kelas di kelas kita ini. Kelas berapa dulu kita ini? Kelas 9. Kelas 9. Nah, kesepakatan kelas ini nanti itu yang disebut dengan apa? Keyakinan kelas. Nah, sekarang Ibu dulu mau tanya. Menurut kalian itu apa tujuan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Saya, Bu. Oke, ada lagi? Baik, ada 3 orang. Yang pertama dulu si Armina. Untuk meningkatkan kedisiplinan di dalam kelas. Oke, tepuk tangan untuk si Alfon. Yang kedua adalah ada tadi si Alfon ya. Oke, Alfon silakan. Untuk menanamkan budaya positif di dalam kelas. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga siapa? Yazi, oke, berdiri. Yaitu dapat memberi kenyamanan pada proses pembelajaran sedang berlangsung. Oke, silakan dulu ya. Itu ada 3 orang temanmu. Tujuannya kita buat ini nanti ya. Apa hanya dilihat-lihat saja ini? Iya. Tapi bagaimana? Dilakukan dan diterapkan. Ya, di dalam kelas dan juga di luar kelas. Ya, itu di lingkungan sekolah. Nah, sekarang Ibu mau tahu apa dulu keyakinan kelas yang mau kalian buat sehingga itu nanti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ditulis di sini, ya. Ini adalah bercek. Biasanya kalau yang muslim ya itu mengulang-ulang menyebutnya nama Tuhan, berulang-ulang. Ya, jadi menyebut itu artinya mengucapkan terus-menerus nama Tuhan. Ya, kalau dari sini. Maka kalau masih Baik, silakan tuangkan di dalam
kasihnya adalah cahaya ini. Tapi di dalam puisi ini maksudnya kesadaran yang tinggal sendiri. Hilang bentuk, artinya musnah, sudah tidak ada lenyap. Kalau di makna konotasinya di sini, hilang kepercayaan diri atau bimbang. Baik, kalau sudah siap, sudah siap atau belum? Sudah. Kalau sudah, maka masing-masing kita akan melengketkan di depan itu sebagai kesepakatan kita. Dari kelompok yang pertama, ayo silakan. Akan dipintumu akan sebenarnya aku tidak bisa berpaling. Jadi dia sini sudah sadar, dia sudah taubat. Ya, itu maksud dari puisi. Siapa lagi yang mau dia bersembah kecuali pada Tuhan. Oke, itu tadi ya makna konotasi edukasi. Jadi kalau lihat dalam puisi itu lebih dari menggunakan apa? Makna konotasi bukan arti yang sebenarnya. Oke, kalau kamu mau membuat puisi, coba cari dulu. Ya, makna dia viral menarik. Mari berpuisi dengan indah, menulis puisi. Kemarin sudah ya, kita praktekkan ya. Kamu telah mendengar dan membaca banyak puisi, dan kamu juga tertarik untuk belajar menulis puisi, bukan? Menulis puisi haruslah berawal dari sebuah gagasan atau perasaan. Untuk memunculkan gagasan itu, kamu dapat mencari-carinya dalam perjalanan hidup ataupun situasi tengah rasa atau berpikiran. Gagasan tersebut dapat terrealisasikan dengan kata-kata terpilih yang indah dan penuh makna. Kalau seorang penyanyi, Kesepakatan kelas dan kita sudah melengketkan di depan. Dan saya mohon di antara anak-anak kami untuk membacakannya kepada kita. Disilakan. Kesepakatan kelas 9A membentuk budaya positif. 1. Hadir di sekolah tepat waktu. 2. Duduk pada kursi yang disediakan. ya ini tadi ada intonasinya, naikkah, turunkah, ya atau ada apa-apa. 3. Mendengarkan orang lain berbicara. 4. Angkat tangan bila berpendapat. Ya, sesuaikanlah. Jadi misalnya di sini, saya membaca puisi, ya kalau dia bertanya, kalau dia memberitahu saya membaca. 5. Menghormati dan saling membantu. 6. Setiap murid memiliki kesempatan sama untuk berpendapat. 7. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Baik, itulah kesepakatan yang sudah kita buat bersama dan kiranya bisa dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas. Bagaimana bisa dilaksanakan? Bisa.